Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Dulu, tempatnya orang gabut. Kalian gabut? Nonton dulu yuk. Jadi kita kembali lagi nih di segmen dari kertas ke layar, dimana di segmen ini gue akan membahas apa aja sih perbedaan dari manga, novel, dan manhwa dengan adaptasi animenya. Apa aja sih yang diubah dan apa aja scene menarik yang muncul. Jadi di sini kita akan membahas episode 12 dari Solo Leveling: Arise from the Shadow. Tanpa pikir panjang, kita langsung aja masuk ke bagian pertama kita, yaitu cerita singkat dari episode 12 kemarin. Sekali lagi Sung Jinwoo menjadi pahlawan untuk para hunter Korea Selatan. Dengan Shadow Army miliknya, ia langsung membuat habis para semut merah yang ada di depannya. Igris, Tank, Iron, dan Tas langsung memulai serangan untuk melawan para semut. Dan akhirnya Sung Jinwoo pun menampakkan dirinya di hadapan para hunter es Korea Selatan untuk bertarung mengikuti Red Jeju Island. Dengan ini menandakan harapan baru untuk Korea Selatan. Sang hunter terkuat pun telah tiba. Dikarenakan pertemuan yang begitu intens, siaran dari Jeju Island pun terputus. Hal ini menyebabkan seluruh Korea Selatan pun panik dan khawatir. Iron membuka pertarungan dengan skill miliknya, yaitu skill Shout of Provocation, di mana skill ini memancing semua musuhnya untuk menyerang Iron. Dan dilanjutkan oleh Igris, sang satria terkuat milik Sung Jinwoo, yang langsung membelah pasukan semutnya dengan pedang miliknya. Diikuti dengan tank yang menyerang secara membabi buta, dan tidak luput juga nih ada support dari Tas yang dimana dia memberikan shield untuk Sung Jinwoo dan juga untuk para hunter es Korea Selatan yang sudah terluka parah, dan memberikan sihir-sihir penghancurnya untuk melawan para semut merah. Sung Jinwoo pun lanjut untuk menyelamatkan para hunter es Korea Selatan dengan memberikan healing potion kepada mereka. Dan terbukti healing potion ini berhasil menyembuhkan semua hunter es Korea Selatan dan membuat mereka siap bertolong lagi. Namun Cahayin yang sudah terluka parah tidak bisa menerima healing potion dari Sung Jinwoo. Pasukan semut pun mulai berdatangan dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan terganggunya sinyal Red Jeju Island kali ini, Gung Eun-hye pun terlihat khawatir. Gung Eun-hye mengkhawatirkan Red Jeju Island kali ini apakah berhasil ataukah gagal. Dan dirinya yang seorang mantan hunter rank S hanya bisa menyesal bahwa ia sudah tidak sekuat dahulu kala. Cina yang sedang menonton pun ikutan kesel karena TV di rumahnya tiba-tiba mati. Dan dari pihak Jepang pun mendapatkan kabar yang sangat-sangat buruk. Pihak Jepang menerima kabar status dari Goto Ryuji pun sudah tiada. Goto Ryuji, sang hunter nomor 1 dari Jepang, sudah dikalahkan dengan sekejap. Dan kepala asosiasi hunter dari Jepang pun langsung memerintahkan semua hunter yang tersisa untuk mundur. Kembali lagi di Jeju Island, Shadow Army terus-menerus membukakan jalan untuk para hunter Korea Selatan. Namun sepertinya Sung Jinwoo kekurangan waktu. Dan oleh karena itu, Sung Jinwoo ingin membangkitkan para semut yang telah mati untuk menjadikannya Shadow Army yang siap melawan semut merah ini. Namun hal lain pun mengagetkan dirinya, di mana sang pasukan terkuat dari Jeju Island keluar, yaitu Ant King. Ant King muncul di hadapan Sung Jinwoo dengan aura kematian yang menyelimuti dirinya dan langsung membuat atmosfer di sekelilingnya tidak enak. Di mana Ant King masih aja mencari raja dari manusia, dan Ant King pun berniat untuk membalaskan kematian dari Ratu Semut. Sung Jinwoo pun maju bersama dengan keluarnya pancaran aura biru dari dirinya, yang menandakan bahwa babak baru pertarungan Jeju Island akan dimulai. Sung Jinwoo dan Ant King pun berhadapan, di mana Ant King langsung aja menggertak Sung Jinwoo, tapi hal itu tidak membuat Sung Jinwoo gemetaran. Dan akhirnya sinyal pun kembali. Siaran Jeju Island pun siap disaksikan oleh seluruh warga Korea Selatan. Dengan hadirnya Sung Jinwoo di Jeju Island kali ini, semua warga pun terkejut. Di mana Gung Eun-hye pun merasakan kebahagiaan bahwa harapan baru telah tiba. Hunter terkuat sudah siap untuk menyelesaikan Red Jeju Island keempat dan menjadi harapan baru bagi umat manusia. Ant King tanpa pikir panjang langsung aja memukul Sung Jinwoo. Namun hal itu tidak berefek apa-apa, hanya membuat Sung Jinwoo tergores. Sung Jinwoo pun membalas serangan dari Ant King. Kali ini Ant King merasakan serangannya tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan hal ini membuat para hunter lain yang menonton pun keheranan. Apakah Sung Jinwoo benar-benar adalah hunter bertipe mage? Sung Jinwoo dan Ant King pun berbalas pukulan, di mana pukulan mereka sama-sama menimbulkan rasa sakit di keduanya. Namun rupanya Ant King lah yang terpojok. Sung Jinwoo mendominasi pertarungan.
Ant King berhadapan dengan manusia yang tidak pernah ada dalam bayangnya. Ant King yang terpojok memberikan serangan racun kepada Sung Jinwoo. Sung Jinwoo langsung aja tersungkur, membuat Ant King merasa dirinya akan menang dan membuat para hunter lainnya terkejut dan bertanya-tanya apakah ini akhir dari umat manusia. Pihak Jepang telah kehilangan 7 hunter rank S mereka di Red Jeju Island kali ini dan hanya menyisakan 3 hunter yang selamat. Tim Jepang pun memberikan arahan berubah strategi selanjutnya untuk menarik mundur 3 hunter yang selamat dan akan melakukan serangan kembali ketika bersama tim laut yang sudah berjaga. Hunter yang selamat hanyalah tim beta, yaitu Atsushi Kumamoto dan Kane Tawata serta Minoru Hoshino dari tim Alpha. Namun Minoru Hoshino yang telah melihat kekuatan dari Ant King pun mempunyai trauma yang begitu besar, di mana mereka sadar jika Goto Ryuji saja bisa dikalahkan oleh Ant King, berarti mereka tak akan bisa menang sama sekali. Di luar dugaan, ternyata Sung Jinwoo pun kebal dari racunnya Ant King dan langsung memukul balik Ant King hingga terpental. Ant King yang terpojok mengeluarkan bentuk terakhirnya. Sung Jinwoo dengan Demon King's Dagger sudah siap untuk melawan Ant King dengan bentuk terakhirnya. Dengan hal ini pertarungan pun semakin sengit. Sung Jinwoo dan Ant King pun beradu serangan, di mana sekelas Baekhyun Ho aja yang memiliki mata sakti itu tidak bisa melihat pertarungan antara Sung Jinwoo dan Ant King. Sampai-sampai Ant King pun mengeluarkan skill S milik K dan menyerang Sung Jinwoo, namun tidak berefek apapun untuk Sung Jinwoo. Pertarungan di udara pun dimulai dan cakar milik Ant King pun berbenturan dan merusak daerah di sekitarnya. Jelas-jelas ini bukanlah suatu pertarungan rank S biasa. Ini adalah pertarungan antar raja dan akan menentukan raja mana yang paling kuat. Sung Jinwoo pun ternyata masih aja mendominasi pertarungan ini, namun dirinya hampir tertusuk oleh serangan dari Ant King. Dengan skill uniknya, dia berhasil membalikkan keadaan dengan mencincang tubuh dari Ant King. Ant King dengan skill regenerasinya, dia pun langsung aja melarikan diri karena dia tahu dia tidak bisa menang lawan Sung Jinwoo. Sung Jinwoo pun tanpa ampun mengejar Ant King dan langsung aja menebas Ant King hingga Ant King pun tidak bisa lari lagi. Ant King yang sudah terpojok memanggil semua pasukan semut yang ada. Sung Jinwoo pun tidak tinggal diam. Dia langsung aja memanggil Shadow Army untuk melawan pasukan semut yang dipanggil oleh Ant King. Pertarungan antara dua pasukan besar pun terjadi. Igris, Tank, Iron, Kaisel, 3 penjaga tas serta Tas langsung aja membabat pasukan semut. Dan dampak dari pertarungan ini begitu besar hingga gunung di Jeju Island pun bolong. Ant King yang sudah putus asa akhirnya memutuskan untuk lari. Namun Sung Jinwoo dengan Dominator Touch-nya, ia membuat raja dari semut ini pun tertunduk. Dan Ant King pun akhirnya melihat raja sesungguhnya. Kali ini Sung Jinwoo mengeluarkan serangan terakhirnya yang akan memastikan bahwa sang raja semut telah mati. Sung Jinwoo pun memenangkan Raid Jeju Island kali ini. Raid Jeju Island keempat berhasil diselesaikan. Namun tanpa Sung Jinwoo sadari, Cha Hain sudah berada pada kondisi kritis. Dia menggunakan Elixir of Life. Namun hal itu percuma aja, dikarenakan Cha Hain sudah berada pada ujung kematian. Sung Jinwoo pun mencari cara untuk menyembuhkan Cha Hain dan akhirnya ia pun menemukan satu ide dan satu harapan pada satu hal. Dan hal tersebut akan kita lihat pada episode 13. Jadi itu aja cerita singkat dari episode 12 kali ini, di mana episode 12 ini mengadaptasi chapter 101 hingga 104 dari manhwanya. Jadi ada apa aja sih scene perbedaan dari animenya dengan panel dari manhwanya? Yang pertama, ada panel Sung Jinwoo berjalan bersamaan dengan Shadow-nya. Dan panel ini hilang, dimana ini sebenarnya keren banget. Terutama kita bisa melihat Sung Jinwoo dan Igris berjalan bersampingan. Kita bisa melihat nih, seloyal apa Igris dan emang sewarrior apa Igris, tapi itu hilang. Yang kedua, Sung Jinwoo membuat para pasukan semut sebelum ia berhadapan dengan Ant King. Dimana di animenya kita langsung aja diperlihatkan Sung Jinwoo pun langsung berhadapan duel 1v1 melawan Ant King. Tapi di manhwanya dia sempat nih bantai-bantai dikit pasukan semut buat have fun sedikit lah. Lalu yang ketiga, Sung Jinwoo membangkitkan pasukan semut untuk melawan pasukan semutnya itu sendiri. Dimana hal ini membuat semua orang yang melihatnya kaget, dikarenakan dengan
Sung Jinwoo melakukan ini mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah sang pengendali kematian. Lalu yang keempat, panel Jin Ah dan ibu Sung Jinwoo pun dibuat sedikit berbeda. Harusnya Jin Ah itu menonton sembunyi-sembunyi pertarungan Raja Joe Allen kali ini. Dan ibu Sung Jinwoo itu sebenarnya yang nonton TV, bukannya malah masak. Tapi di animenya itu diubah. Kalau di manhwanya Jin Ah nonton sendiri-sendiri, ibu Sung Jinwoo-nya malah penasaran dengan Raja Joe Allen ini. Jadi sebenarnya ibu Sung Jinwoo tuh nggak ngelihat Raja Joe Allen. Lalu yang kelima, munculnya Matsumoto Shigo, ketua asosiasi hunter dari Jepang, yang jabatannya mirip kayak Go Gun-hye. Dimana Matsumoto Shigo itu marah dan heran kenapa Goto Ryuji, hunter rank S nomor 1 dari Jepang, bisa kalah. Dan dia pun heran kenapa ada semut yang bisa bicara dan sekuat Goto Ryuji, bahkan lebih kuat dari Goto Ryuji. Yang keenam, buka kaget Lim Taegyu dengan kekuatan Sung Jinwoo. Ini sebenarnya satu panel lucu dari manhwanya, dimana Lim Taegyu itu kaget dengan kekuatan Sung Jinwoo. Dimana sebelum kita lihat nih, si Lim Taegyu tuh agak nyombong-nyombongin si Lee Min Sung. Pas dirinya ngelihat Sung Jinwoo, dia lebih kaget lagi. Lalu yang ketujuh, ada Sung Jinwoo menegur Tas agar tidak salah sasaran. Scene lucu Sung Jinwoo dengan para shadow-nya. Dia tuh sadar bahwa shadow itu suka banget bertarung. Maka dari itu dia memberikan larangan untuk Tas, yaitu kamu jangan nyerang manusia ya. Kalau kamu nyerang manusia, kamu tidak akan dipanggil lagi. Dan Tas pun mengikuti apa arahan dari Sung Jinwoo dan langsung aja mengeluarkan serangan apinya untuk para semut Jeju Island. Dan ke-8, Sung Jinwoo memberikan Chahayin Elixir of Life. Dimana harusnya, di manhwanya Sung Jinwoo tuh langsung aja membangkitkan Min Byongyu, hunter rank S yang bertipe healer, untuk menyampaikan Chahayin. Tapi di sini pun dibuat lebih dramatis lagi, yaitu dengan Sung Jinwoo memiliki Elixir of Life yang merupakan potion ter-OP miliknya, yang bahkan itu aja bisa menghidupkan orang yang terkena penyakit tidur abadi. Jadi itu aja 8 perbedaan yang gue temukan dari manhwa dengan animenya. Jadi gimana menurut kalian episode 12 kali ini? Memang ini adalah adaptasi yang terhitung sedikit jika kita berpatokan pada jumlah chapter yang diadaptasi. Namun ini merupakan adaptasi yang baik jika kita melihat bagaimana penggambaran klimaks pertarungan Jeju Island yang sudah kita nantikan bertahun-tahun. Akhirnya kita bisa melihat nih pertarungan seru atau pertarungan paling seru di Solo Leveling sebelum kita memulai arc baru di season 3 nanti. Jadi itu aja buat video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka. Jadi langsung aja nonton dulu yuk Solo Leveling season 2 Rise from the Shadow.